Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Ustaz Soto di apa namanya pembahasan soal ya. Ya, nanti tolong direkam bagi nanti terputus bisa dibuat part 2-nya, boleh ditaruh di YouTube ataupun langsung aja di Drive ya. Katanya di Zoom juga ada cloud-nya juga penyimpanan penyimpanan filenya. Oke, ini gimana nih Got It apa nih? Oh, partisipan Got It. Oke. Oke, langsung aja. Insya Allah kita US itu tanggal berapa, Mbak? US sejarahnya tanggal berapa, Mbak? Mbak Almasifah atau yang lain bisa kasih tahu sejin itu diujikannya tanggal berapa, Mbak? Halo, ada yang tahu nggak? Ujian apa sih namanya PSAJ, penilaian summatif akhir jenjang ya. Itu sejin itu di tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah Jumat tanggal 10, Ustaz. Jumat tanggal 10 ya. Oh, nggak apa-apa. Selama ya. Sengaja Ustadz Kasoto dahulukan ya karena mungkin saya agak sibuk nanti ya beberapa pekan yang ke depan karena istri saya juga mau melahirkan gitu ya, bersalin. Jadi saya memang sengaja saya dahulukan biar supaya untuk tidak apa sih namanya mengganggu pikiran saya. Ya pikiran saya fokus ke ngurusin istri saya dan tugas-tugas sekolah yang lain. Oke, tanggal 10 itu hari Jumat. Nah, karena itu ini eksklusif ya. Saya sampaikan ini. Mungkin nanti ada kisi-kisi dari panitia. Boleh kalian abaikan, boleh kalian juga nggak percayai. Karena mungkin kisi-kisi dari panitia itu ya sekedar formalitas saja. Tapi kisi-kisi yang benerannya itu di sini gitu. Yang di sini ada yang sudah mengerjakan latihan soal belum? Angkat tangan atau kasih raise hand gitu ya, raise hand di logo coba. Berapa orang sih yang sudah mengerjakan? Ya minimal latihan deh, latihan coba. Berapa orang? Saya pengen tahu. Belum pernah ada ya? Oh, belum ada. Oke, oke. Sudah ada yang coba mengerjakan soalnya? Jadi saya punya gambaran. Oke. Saya kasih privilege khusus bagi yang sudah mengerjakan, boleh langsung bertanya ya. Saya kasih privilege khusus bagi yang sudah mengerjakan, bisa langsung bertanya kepada Ustadz Kasoto. Sudah ada yang mengerjakan? Oke, Mbak Faizati satu. Baru satu orang, Pak ya? Satu lagi yang sedang mengerjakan? Oh, satu lagi Mbak Rona. Oke, Mbak Rona tadi udah angkat tangan. Satu lagi, cuma satu toh ya. Oke, Mbak Faizati, saya kasih privilege bagi kamu. Soal nomor berapa di file yang mana akan saya jawab. Silakan Mbak Faizati. Ini nggak bisa berbagi layar ya? Ada Caranya gimana banyak, dong? Ustaz. Atau dibukakan latihan soalnya. Coba ada yang buka, coba dibukakan latihan soalnya. Saya nggak bisa ini ya. Oke, dibukakan latihan soal. Nah, oke, sip. Bukan soal latihan pas ini, latihan soal yang satunya lagi. File yang pertama. Sudah? Sudah? Nah, oke, silakan. Mbak Faizati, silakan. Dipilih soal nomor berapa Mbak yang latihan soal ini US di nomor berapa Mbak Faizati? Monggo. Halo Mbak Faizati. Aduh, lagi di unmute ya. Oke, nomor 24 7 17. Oke, 24 7 17. Oke, 24. Oke, berarti nomor 2 langsung ya. Oke, nomor 2. Ya, nomor 2 ini sejarah memberikan pelajaran bagaimana hari ini dikelola hari ini esok agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Oke, saya jelasin A, B, C, D, E dan sebagainya ya. Oke. Jadi sejarah itu kenapa sih kita belajar sejarah? Ada fungsi atau nilai gunanya. Oke, catat nih nanti Mbak Alma mengingatkan saya. Nomor 2. Jadi nomor 2 ini apa sih bedanya dengan nomor yang lain? Oke, edukatif maksudnya sejarah itu ada positif dan negatifnya. Paham ya? Jadi namanya positif dan negatifnya tuh pasti ada pelajaran ya. Entah itu yang baik ataupun yang buruk dalam sejarah pasti ada ya.
Misalkan sejarah Indonesia tuh ada yang kelam, ya, ada positif dan negatifnya. Maka kita bisa ambil pelajaran. Nah, terus manipulatif. Yang manipulatif ini cuma jebakan ya. Ini jawaban jebakan. Kita nggak usah bahas. Yang kemudian berikutnya adalah eh, inspiratif. Ya, inspiratif ini jadi dia memberikan inspirasi. Jadi nilai positif aja. Ya, jadi kita ada sejarah itu dipelajari, cuma diambil sisi positifnya aja. Sekedar untuk memberikan motivasi. Ya. Kalau yang edukatif, plus dan minusnya dipelajari. Ya. Plusnya itu untuk dilanjutkan di masa depan, negatifnya untuk dijauhi ataupun dihindari di masa sekarang ataupun masa depan. Ya. Terus kemudian persuasif, ya persuasif itu mengajak. Mengajak itu maksudnya dia biasanya kan kalau orang misalkan ya menyuruh untuk nasionalisme, mencintai tanah air dan sebagainya, biasanya itu dikasih sifatnya itu ajakan. Ajakannya berupa cerita-cerita sejarah. Nah, itu namanya persuasif. Jadi ada ajakannya. Ada ajakan. Jadi ada kesimpulan di akhir kisah sejarah itu adalah ajakannya. Ya. Nah, beda dengan edukatif. Kalau edukatif kan plus dan minusnya. Beda juga dengan inspiratif. Inspiratif itu ajakan tapi sifatnya umum. Ya. Kalau persuasif itu ajakannya sifatnya khusus. Ya, khusus. Misalkan ada program pemerintah namanya bela negara. Ya. Maka di situ ada sebelum dijelaskan pentingnya bela negara dikasih video dulu tentang apa namanya perjuangan para pahlawan kita membela tanah air. Ya. Ujung-ujungnya adalah agar masyarakat itu tuh daftar untuk komando cadangan ya. Komponen cadangan yang di apa namanya disosialisasikan oleh Deddy Corbuzier. Nah, itu adalah persuasif. Jadi mengajak, ada ajakannya. Tapi kalau inspiratif itu sifatnya global, masih umum, belum khusus. Nah, kemudian berikutnya adalah rekreatif. Rekreatif itu hiburan. Contoh game, ya. Di sini ada pernah main game Age of Empire nggak? Aku ada nggak sih di sini? Nggak ada ya? Atau game Call of Duty? Atau game yang ada hubungannya dengan sejarah deh, ya. Apa sih namanya? Clash of apa dulu ya? Dulu ada game apa sih namanya untuk terkenal itu ya? Nah, Clash of Kingdom kalau nggak salah. Nah, itu ada belajar sejarah juga. Nah, jadi belajar sejarah itu adalah buat hiburan, ya, buat hiburan. Terus begitu juga film, ya. Di sini ada yang ngoleksi film sejarah selain saya. Nah, itu juga hiburan, ya. Nah, namanya hiburan itu pasti ada tambahannya, ada pemanisnya. Contoh filmnya Ainun Habibi itu biar supaya terhibur, masyarakat terhibur atau penonton terhibur, maka pemerannya Habibie itu diperankan oleh tokoh yang ganteng, Reza Rahardian. Ya, gak mungkin lah dicari tokoh yang mirip banget sama B.J. Habibie. Nggak laku filmnya. Karena B.J. Habibie secara fisik itu tidak good looking, pendek, terus ngomongnya terbata-bata, terus tampangnya culun gitu ya di masa mudanya. Jadi nggak good looking. Nah, maka dicari pemeran yang good looking, yaitu Reza Rahardian. Demi apa, demi entertainment ya, entertainment. Jadi demi bisnis hiburan. Namanya apa namanya, rekreatif. Nah, itu. Jadi jawabannya mana nih? Halo, ada yang tahu? Edukatif bukan Dad? Ya, edukatif ya. Jadi ada positif minusnya gitu. Oke, berikutnya nomor berapa berikutnya Mbak Almasifah? Dibacakan. Nomor 4717 Dad. Oke, berikutnya lanjut. Diki 4. Oke. Kronologis ngerti ya? Kronologis itu jadi urutan, gampangnya urutan. Jadi urutan supaya itu nyambung ya, dengan peristiwa sebelumnya dan setelahnya. Gampangnya gitu deh. Nah, jadi sejarah itu dibuat urutan itu agar nyambung antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa setelahnya. Misalkan kita belajar sejarah, pasti dari awal prasejarah. Habis prasejarah, setelah itu zamannya Hindu-Buddha. Habis Hindu-Buddha zamannya masa Islam. Habis itu penjajahan. Habis penjajahan bangsa Eropa, habis itu pendudukan Jepang, habis itu revolusi nasional, perang kemerdekaan, habis itu orde lama, habis itu orde baru, habis itu reformasi. Ya. Agar nyambung. Misalkan ada orang luar negeri, tiba-tiba langsung jebret belajar G3 PKI. Wah, jebret gitu ya. Maka yang frame berpikirnya gimana? Kacau. Ya. Oh, ternyata yang jahat itu Orde Baru. Orde Baru tuh wah kejam sekali.
membantai simpatisan PKI, dibantain semuanya. Wah, ternyata PKI itu kasihan ya. Wah, nah ini adalah contoh dari belajar sejarah tidak kronologis. Ya, mereka tidak tahu mempelajari sejarah itu sebelumnya. Sebelum terjadi G13 PKI, itu ada peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa Madiun misalkan. Sebelum peristiwa Madiun mungkin ada lagi peristiwa sebelumnya lagi, jauh lagi, yaitu peristiwa pemberontakan PKI 1926. Nah, dari rangkaian-rangkaian peristiwa ini akan membentuk suatu cara berpikir yang utuh. Ya, makanya dalam sejarah itu harus sifatnya berdasarkan urutan waktu. Nah, jadi nggak langsung jebret. Misalkan kita benci komunis, betul kita benci komunis. Tapi ada di suatu masa itu komunis itu eh, tidak bertentangan dengan tidak apa namanya tidak melakukan perlawanan dengan kaum agama gitu ya, kaum Islam. Ya, sebelum tahun 26 1926 itu komunis itu bahkan mereka itu apa namanya bersatu ya, bekerjasama dengan syarikat Islam. Jadi ada masanya. Nah, jadi nggak semuanya di semua zaman dan di semua masa itu komunis itu memerangi kaum muslimin, enggak. Ya. Ada masanya. Ada masanya mereka itu bekerjasama dengan umat Islam, ada masanya mereka melawan ataupun menghabisi umat Islam. Jadi nggak dipukul rata. Ya. Nah ini ketika belajar sejarah secara utuh maka akan terbangun cara berpikir yang benar, konstruksi berpikir yang benar. Oke, jawabannya berarti mana, Mbak? A ya. Oke, gitu ya. Terus berikutnya nomor berapa lagi, Mbak? 7, Ustaz. Nomor berapa, Mbak? Hah? Nomor 7, Ustaz. Ini. 7. 7. Oke. Jadi dalam sejarah itu ada namanya itu pengumpulan sumber ya. Nanti kalian bisa dicek Google ya, metode penelitian sejarah ya. Nanti kalian bisa cek di internet dan sebagainya metode penelitian sejarah. Nah, nanti ada pertama itu pengumpulan sumber. Pertama itu menentukan judul dulu. Kita judulnya apa sih? Misalkan penelitian biografi Al-Masifah. Ya, mungkin kan Al-Masifah mungkin jadi presiden ataupun jadi pejabat ataupun jadi orang terkenal ya. Nah, ada biografinya, sejarah perjuangan Al-Masifah. Maka saya peneliti, maka yang saya tentukan dulu judulnya, habis saya tentukan judulnya, maka saya cari sumbernya. Sumber yang berkaitan dengan Al-Masifah. Misalkan sumbernya ijazahnya Al-Masifah. Saya cari di SMIT Nurdaya. Oh, ijazahnya dapat akhirnya. Terus di perguruan tinggi saya dapat juga ijazahnya Mbak Al-Masifah. Mungkin Mbak Al-Masifah beberapa puluh tahun kemudian sudah meninggal. Ya, saya generasi setelah Mbak Al-Masifah. Ya, kalau misalkan masih hidup, saya tanya langsung Mbak Al-Masifah. Namanya autobiografi namanya nanti. Oke, ketika Mbak Al-Masifahnya sudah meninggal, maka ada peneliti yang menelitinya. Nah, peneliti ini dia tuh memilih-milih sumber. Sumbernya dipilih. Sumber misalkan ada sumber yang wah ini sosmed ini ada sumber di sosmed itu menjelek-jelekan Mbak Al-Masifah. Ya, dijelek-jelekan dan sebagainya. Terus kemudian ada juga yang melebih-lebihkan Mbak Al-Masifah. Mungkin ini fans fanatiknya Mbak Al-Masifah. Ya. Jadi ada sumber yang melebih-lebihkan Mbak Al-Masifah, ada sumber yang menjelek-jelekan Mbak Al-Masifah. Terus gimana? Seorang sejarawan gimana, Mbak? Nah, sejarawan itu dia itu mengkomparasi, membandingkan. Ya, jadi dia sumbernya tidak tunggal. Misalkan Mbak Al-Masifah itu ada di Wikipedia misalkan ya. Wah, Mbak Al-Masifah ini tokoh pergerakan kaum perempuan di abad 22 misalkan, di abad 21. Ya. Nah, ini dikomparasikan beberapa sumber itu menyatakan bahwasanya Mbak Al-Masifah ini begini. Nah, maka dikomparasikan, dibandingkan. Jadi jangan seperti lagu ya, ojo dibanding-banding kayak itu nggak berlaku di sejarah. Harus dibandingkan. Nah, jadi penelitian sejarah itu nggak ada yang objektif Mbak ya. Sekali lagi penelitian sejarah itu nggak ada yang objektif, semuanya objektivitas ya, semuanya objektivitas. Tergantung dominan mana ya. Sekalipun saya ini seorang yang netral, tapi saya tidak bisa membohongi tulisan saya. Ya, pasti ada yang misalkan ya, buku pelajaran sejarah kita Belanda tuh pasti jahat. Ya. Pangeran Diponegoro pasti pahlawan. Ya. Gitu ya. Nah, itu kan frame berpikirnya. Dan itu frame berpikir yang kita pakai itu sejarah Indonesia. Nah, berdasarkan deskripsi yang tadi dijelasin tadi ya, setiap sumber sejarah memiliki kelebihan dan kekurangan dekat penelitian. Oleh karena itu, ketepatan dan memilih sumber sejarah tergantung dari peneliti dan menjaga objektivitas penelitiannya. Jadi objektivitas ini
tidak murni 100% objektif ya. Pasti ada subjektivitas. Jadi ada unsur ego dari penyusun sejarahnya. Jadi jadi yang iya, jadi nah, di antara sumber-sumber itu yang paling dicari adalah sumber primer ya. Sumber yang benar-benar ditulis ataupun diucapkan atau ditinggalkan langsung oleh eh, apa namanya narasumbernya ya, yaitu Mbak Almasifah. Misalkan ijazah. Nah, ijazah tuh nanti ada nilainya. Oh, ternyata Mbak Almasifah tuh dulunya pinter ya, juara kelas misalkan loh. Misalkan 20 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian ada penelitian tentang Mbak Almasifah. Terus digali ternyata Mbak Almasifah itu tahun 2003 2023 itu pernah sekolah di SMA Hidayah ya, dan menjadi juara kelas. Buktinya apa? Sumber primer namanya ijazah. Nah, jadi sumber primer inilah yang menjadi apa namanya pendukung objektivitas dari penelitian karena langsung dari pelakunya seperti itu ya. Nah, jadi sumber primer ini, jadi sumber itu ada banyak ya. Satu, sumber primer. Kalian wawancara kemarin ya, itu sumber primer ya. Kenapa? Dia tuh pelaku. Misalkan Mbak Almasifah. Mbak Almasifah kemarin wawancara dengan sama Mbak Almasifah. Ayah sama ibu, Ustaz. Oke, mereka mengalami krisis moneter nggak? Mengalami rasanya krisis moneter nggak? Waktu itu masih SMA, jadi nggak terlalu kerasa katanya sih, Ustaz. Cuman keluarganya Tapi ayah ibu merasakan mungkin. loh. Iya, Ustaz. Tapi merasakan ya. SMA. Loh, sumuran saya dong berarti. Halo, SMA toh? Enggak, Ustaz. Mau masuk SMA? Iya, Ustaz. Selisihnya 5 tahun dengan saya dong. Halo, bener nih? Bener. SMA. Maksud sih? Berarti Iya, saya udah tua Ustaz. ya? Itu saya SMP loh. Maksud SMA. Berarti 4 atau 5 tahun selisihnya dengan saya. Oke, jadi itu sumber primer tuh sumber dari satu orang ya. Sumber primer itu adalah orang tuanya Mbak Almasifah yang merasakan peristiwa krisis moneter. Nah, sumber sekunder adalah sumber yang ditulis oleh orang kedua, misalkan wartawan, ya wartawan luar negeri, ya dia nulis di luar negeri dan dia tidak merasakan, menyaksikan peristiwa itu terjadi, tapi dia di zaman itu, di waktu itu dia ada, paham ya? Jadi dia tidak merasakan, tidak mengalami, tapi dia ada di zaman itu, di waktu itu, dan dia menulis keterangan itu. Namanya sumber sekunder, bisa dipahami ya? Nah, kemudian sumber tersier. Nah, sumber tersier itu ada sumber yang ditulis oleh orang yang tidak mengalami peristiwa itu dan tidak berada di zaman itu. Contoh, buku ya. Buku sejarah kalian itu ditulis oleh orang yang tidak pernah mengalami peristiwa proklamasi. Ya, tidak pernah mengalami apa namanya peristiwa proklamasi dan tidak hidup di zamannya proklamasi. Ya, penulisnya siapa ya? Misalkan saya bikin buku sejarah tentang proklamasi. Itu namanya sumber tersier. Sampai sini udah paham ya? Bedanya sumber tersier, sekunder sama primer, sekunder sama tersier ya. Kalau primer itu adalah sumber yang ditulis atau dibuat oleh pelaku, saksi atau korban sejarah. Ya, dia merasakan, menyaksikan, dan kemudian memberikan dokumentasi terhadap sejarah itu. Entah itu berupa ingatan, entah itu berupa tulisan, rekaman, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber sekunder. Ya, tadi udah saya jelasin tadi ya. Udah. Kemudian berikutnya Mbak, berarti jawabannya udah jelas ya. Berikutnya nomor berikutnya, cepat. Enggak, Ustaz. Ini sisa waktunya tinggal 2 menit, apa di stop terus ntar masuk lagi, Ustaz? Stop dulu ya. Biar Oke, nggak boleh kepotong. stop dulu, Iya. nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Di stop dulu, nggak Berarti apa-apa. di Cukup. end dulu, Ustaz. Lanjut nanti. End dulu aja. Oke, siap. Sebentar. Itu udah jawaban berikut. Oke, recording ya, di record. Oke, nomor berikutnya Mbak, segera Mbak. Nomor 17, Ustaz. Oke, dibuka seperti 13. Oke. Haji Samanhudi dan sebagainya, Cokraminoto dan sebagainya. SI memiliki tujuan sebagai berikut kecuali. Oke, kecuali apa Mbak? Ya. Nah, ini permodalan ya, ini ada yang tipu. Oke. Jadi SI ini merupakan awalnya itu dagang ya. Dagang ya, dagang. Jadi mereka itu tujuannya adalah berdagang. Nah,
tujuannya S ini yang bukan tujuannya apa sih? Yang bukan tujuannya SI ini. Ya, jadi satu, memajukan kegiatan perdagangan itu memang tujuan awalnya ya, Syarikat Dagang Islam. Terus membantu anggota memiliki kesulitan dalam bidang permodalan, ini termasuk ya, termasuk dalam bidang perdagangan. Ya, jadi memajukan perdagangan juga modalnya juga. Terus kemudian kepentingan jasmani dan rohani. Nah, ini nanti kita dulu ya, sabar. Terus kemudian memajukan pengajaran Islam, iya jelas. Karena nanti Syarikat Islam itu nanti juga membantu beberapa pondok pesantren, ya, membantu pondok pesantren maupun Syarikat Dagang Islam untuk tidak membuat sekolah, mereka juga memberikan apa sih namanya, sumbangan ataupun dukungan dana dalam pendidikan. Ya, salah satunya nanti mereka juga banyak bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Ya. Nah, berarti tinggal tinggal apa sih namanya? Tinggal C dan E ya, tinggal C dan E. Jadi yang berhubungan dengan ekonomi dan dakwah Islam itu adalah salah satunya tujuan dari Syarikat Dagang Islam. Ya. Terus tujuan apa namanya yang bukan tuh apa Mbak? Nah, jadi um, suara saya terdengar jelas? Ini putus. Halo, Jelas, Tad. halo, halo. Jelas, Tad. Ya, sabar, sabar, sabar. Kayak ada kresek-kresek nih. Tiba-tiba menghilang. Halo, halo, halo. Jelas, Tad. Jelas ya? Jelas, Oke. Tad. Kemudian yang berikutnya adalah yang penekanannya pada dakwah Islam dan ekonomi ya. Nah, yang berikutnya apakah rohani ini dia termasuk dalam kegiatan dakwah Islam ya. Karena dalam Islam itu menjaga rohani ya. Nah, yang berikutnya memajukan dan meningkatkan derajat bangsa. Nah, kalau memajukan derajat bangsa belum ya, belum sampai ya, belum sampai. Jadi meningkatkan dan memajukan derajat bangsa ini belum. Jadi cita-citanya Syarikat Dagang Islam itu sekedar untuk membantu masyarakat minimal ketika dijajah itu tidak sengsara banget. Nah, karena belum lepas dari penjajahan. Jadi kalau tujuan untuk memajukan dan meningkatkan derajat bangsa ini tujuan jangka jauh ya, jangka panjang. Karena Indonesia ketika itu belum merdeka. Kenapa? Karena tujuan yang ini adalah tujuan nanti. Nanti tujuan yang ada diamanahkan di Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 45. Jadi meningkatkan kemajuan derajat bangsa belum. Bangsa apa? Bangsa apa namanya? Mbak Almasifah. Ketika Syarikat Dagang Islam ini berdiri tahun berapa Mbak tadi Mbak? Di tanggal 1800-an ya, 1918. Kalau SI-nya SDI kan 1911 ya. Kalau Syarikat Dagang Islam tuh 1912. Nah, 1912 itu kita punya bangsa apa? Saya tanya Mbak Almasifah. Bangsanya namanya apa, Mbak? Bangsa yang gimana sebenarnya nggak paham. Ya, kan meningkatkan mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa. Nah, bangsa yang dimaksud itu bangsa apa, Mbak? Bangsa Indonesia. Oh, Indonesia aja belum ada kok namanya Indonesia. Indonesia Kayaknya belum ada, di Mbak. Nusantara. Hah? Nusantara. Nusantara. Orang Melayu gak ngerti Nusantara, Mbak. Salah. Hah? Nah, kan belum tahu toh. Jadi kata bangsa dan negara ini belum menjadi kesepakatan bersama ketika itu ya. Ketika nyebut bangsa, negara itu belum sepakat semua orang-orang yang aktivis ketika itu belum sepakat. Ini kita nanti kalau merdeka namanya negara apa? Bangsa apa? Nah, karena itu kata bangsa dan negara ini apa namanya belum menjadi satu dalam aktivitas pergerakan nasional ketika itu. Namanya ya, nama. Kalau melawan penjajahan, ingin merdeka dan sebagainya, iya ingin. Nah, ketika nanti merdeka, nama negara kita apa? Bangsa kita namanya apa? Terus nanti bendera kita namanya gimana? Terus wilayah kita yang mana? Itu belum terpikirkan. Yang penting melawan penjajahan dulu, meminimalisir kerugian dari penjajahan. Itu doang. Ya, jadi jawabannya mana, Mbak? Yang E. Ya, jadi kata bangsa, negara ketika itu belum menjadi kesepakatan bersama. Nanti di tahun 1998 baru
kita launching nama Indonesia. Nah, itu mulai ada kesatuan. Baru launching ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 34. Oke, nomor 34. Nomor 34, mana 34, 34, 34. Oke, dah. Oke, nomor 34 enggak usah ya, Mbak ya. Untuk soal ini nomor 1 sampai 24, Mbak. Ya, nomor 1 sampai 24. Yang nomor 25 sampai ke bawahnya diabaikan aja nggak apa. Oke, paham ya? Oh, Nah, itu. Oke, next berikutnya. Kan udah bilang nomor 1 sampai 24 aja ini soalnya. Nah, udah saya bahas. Maksud di kerjaan semua jangan. Oke, silakan di file yang berikutnya. Oke, saya kasih file selanjutnya. Nanti ada 3 file ya. Oke, 3 yang file. yang soal PS Kalian. gitu. Oke, ini saya kasih. Oke, ini saya kasih satu file lagi deh nih. Oh, Jadi iya. ada 3 file, nanti kalian bisa belajar ya. Nah, oke, silakan. Yang file yang kedua silakan ditanya nggak apa. Nanti yang file yang ketiga tanyanya japri aja, karena udah saya bahas di kelas. Oke, berikutnya. Di next file yang berikutnya kan ada file yang satunya lagi. Yang Berarti PS file yang, hah? Atau ada yang mau tanya? Mau ditanyakan tentang latihan soal yang ini? Latihan soal yang pertama ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nomor berapa yang kurang paham? Silakan. Mana yang belum paham? Saya nanti sampai jam 5 aja ya, masih ada waktu. Nah, cepat. Oke, jadi ada 3 file ya. File yang pertama judulnya latihan soal. Yang file yang kedua itu judulnya itu soal pas gasal. Ya, yang soal yang ketiga 3B. 3B soal pas gasal. Nah, kalian latihan soal di situ. Yarin, kata Ustadz Budi diperbanyak soalnya saat. Oke, siap. Silakan. Karena nanti terlalu menjurus nomornya nanti ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya di latihan soal ini? Silakan. 1 sampai 24 aja, Mbak ya. Tanyakan 1 sampai 24 aja. Ada? Halo. Ini pada tidur semua atau gimana nih? Kok nggak ada suaranya? Oke. Kenapa nomor 34 enggak, Zat? Ya, memang enggak. Karena saya kan makanya lihat di instruksinya ya yang saya share ke Mbak Almasifah. Ya, kalian kerjakan nomor 1 sampai 24 latihan soal ini. Nah, Mbak Almasifah kan sudah saya sampaikan toh. Sudah, Kan ada Ustaz. keterangannya. Iya, Ustaz. Iya, dibaca dong. 1 sampai 24 itu soal kelas 10 11 ya. Iya, Nah, Ustaz. kelas 12-nya itu ada di file soal pas ya, file soal pas. Mana file soal pas? Coba dimunculkan file soal pas atau soal yang terbaru saya yang kirim ke kamu. Coba. Kan ada soal terbaru tuh 3B. Nah, berarti nggak masuk US. Ya emang nggak Oke, masuk. Ustaz. Ya iyalah. Oke, Ngapain? Ustaz. Saya permudah kalian gitu loh. Ya. Nah, silakan ditanya yang soal ini coba. Mungkin bisa dikerjakan secara singkat ya. Coba ditanyakan, jangan semuanya waktunya udah habisnya. Oke. Silakan di-share aja Mbak, di-share ke grup ke angkatan nggak apa-apa, soal 3B itu. Jadi ada Sudah, Ustaz. tiga latihan soal yang kalian kerjakan. Nah, itu nanti soalnya saya ambil dari situ. Oke, saya kasih bocoran dikit ya. Tolong catat ya. Oke, soal kelas 10 dan 11 itu saya ambil 1 sampai 25 di soal nanti US 1 sampai nomor 25 itu soal kelas 10 dan kelas 11. 26 sampai 40 itu kelas 12. Saya ulang lagi, catat ya. Nomor 1 sampai 25 soal US nanti itu adalah soal kelas 10 dan kelas 11. Soal 26 sampai 40 itu adalah soal
kelas 12. Cukup jelas? Boleh dicatat di chat di Zoom, itu kan ada. Silakan. Nah, ya, ya, udah. Oke, silakan tanya. Ya, 1 sampai 25 itu kelas 10 udah kelas 11 ya. 26 sampai 40 itu kelas 12. Berarti kelas 12 itu ada berapa soal, Sat? Nah, itu sendiri ya, 15. Nah, ya, kelas 10 dan kelas 11 itu 25 nomor. Oke. Tuh. Maaf, maaf. Tuh. Saya cek dulu ya. Tar, mana sih? Saya kecilkan dulu. Ini kecilkan gimana caranya? Bentar. Ini kecilkan gimana nih? Ini kecilkan mana sih? Sheet full screen. Oke, sabar ya. Coba saya cek dulu ya soalnya ya. Ini nggak itu tuh nggak rekam layar tuh nih. Saya nggak kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan tuh. Saya buka ini nggak kelihatan tuh. Halo, Mbak Almasifa. Berapa, Woi, Ustaz? nggak, saya buka ini nggak kelihatan tuh. Wah, kalau di tempat saya nggak kelihatan apa-apa sih, Tat. Oke, nggak apa. Ini saya lagi buka soal US. Oh. Sabar ya. Mungkin ada perubahan nih. Sabar. Nanti bocor dong ya. Aduh. Sabar. Oh, bukan. Oh, bukan kan. Nih. Eh, dilarat ya. Maaf, diperbaiki. Ada yang salah ya. Ada yang salah ini ya. Oke. 1 sampai 15, maaf. Ini larat ya. 1 sampai 15 itu soal 1 sampai 15 itu soal kelas 10 dan kelas 11. Nanti dicatat lagi. 1 sampai 15 itu soal kelas 10 dan 11. 16 sampai 40 soal kelas 12. Ya, betul. Coba di chat, Mbak. Di chat, disampaikan di chat. Ustaz. Langi. Oke. 1 sampai 15 itu kelas 10 dan kelas 11. 16 sampai 40 kelas 12. Oke, dah. Dah. Oke, silakan. Eh, monggo silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang tanya Kalau nomor nggak ada bertanya saya 10, nggak Tat. jawab ya. Oke, di eh, layarnya digedein atau di cara gimana? Cara gimana nih? Ustaz. Udah kelihatan belum? Ah, Mana soalnya? loh. Ini kisah udah. Kok nomor 10? Kok nggak kelihatan di sini ya? Nggak kelihatan, Ustaz. Hmm, Gimana sih? Kok gimana sih? Kok bingung? Oh, nih kelihatan. Oke, siap. yang saya blok Nomor kelihatan. 10. Oke, program ekonomi mendorong pengusaha pribumi, non pribumi yang memberikan pelatihan kepada pengusaha pribumi. Oke ya. Jadi ekonomi pribumi ini adalah untuk apa namanya, mendorong pengusaha non pribumi, mau Tionghoa ya, memberikan pelatihan kepada pengusaha pribumi. Ini adalah programnya. Jadi dulu bantuan itu dikasihkan full ke pribumi. Ya. Agar pribumi itu bisa mandiri, bisa jadi entrepreneur, jadi wirausaha. Ternyata pribumi nggak bisa, Mbak. Mentalnya mental dijajah kok. Mereka mentalnya mental ya pengen jadi pegawai gitu loh. Mental untuk dagangnya, bisnisnya, buka usaha tuh kecil ketika itu ya. Ya mungkin sekarang juga. Nah, maka dikasih namanya pinjaman modal. Itu namanya program benteng. Ya, program benteng. Maksudnya dia itu untuk apa namanya, melindungi pengusaha-pengusaha ataupun calon-calon pengusaha pribumi, orang lokal, orang Jawa, Sunda dan sebagainya. Nah, tapi itu nggak berhasil ya. Terus kemudian dikasih modal ke pengusaha yang sukses. Biasanya kalau pengusaha sukses itu etnis mana, Mbak? Mbak Almasifah. Kurang tahu, Ustaz. Etnis yang suka dagang itu loh. Etnis mana, Mbak? Etnis mana, Mbak?
Cina sih, Tata. Cina, ya Tionghoa, maka dikasih dana ke etnis Cina. Tapi salah sasaran, Mbak. Ternyata orang Cina tuh tidak melakukan pelatihan kepada para pribumi. Ya, ternyata duitnya itu buat perusahaannya sendiri. Maka muncullah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh orang Cina hari ini ya. Jadi pengusaha kenapa sih pengusaha Cina kok merajai Indonesia? Awalnya dari sini, Mbak ya. Awalnya dari sini. Namanya programnya Alibaba. Ya. Ketika itu Ali itu simbol dari pribumi dan Baba itu simbol dari Tionghoa. Tapi yang dominan itu si Baba, orang Cina. Nah, maka duit itu dikasih ke ya keluarganya Salim, keluarganya yang sekarang itu punyanya BCA. Terus keluarganya James Riyadi yang sekarang punya Lipo Group ya, yang proyek itu Meikarta yang nggak apa sih namanya? Nggak jadi-jadi. Nah, itulah. Jadi munculnya 9 naga ini gara-gara programnya Alibaba. Oke, Alibaba ini programnya siapa, Mbak? Nah, itu dia. Silakan kalian cek sendiri program Alibaba itu programnya siapa? Apakah si programnya si bapaknya Prabowo ataukah Ishak Cokro Hadikusumo? Ishak Cokro Hadikusumo itu salah satu kerabatnya Cokro Aminoto. Ya. Gimana Mbak? Jawabannya udah tahu? Siapa? Programnya siapa, Mbak? Halo. Programnya siapa? Ishak, Mbak. Alibaba itu program siapa? Ishak Cokro Hadi Hah? Suryo. Ishak. Ishak Cokro Hadi Suryo. Oke, jawabannya berarti C. Jadi programnya Benteng itu programnya Sumitro. Ya, Sumitro Jaya Dikusumo siapa sih? Itu adalah bapaknya Prabowo. Oke, berikutnya. Cepat. Dang. Oh ya, Ustaz. Ini ada yang tanya di soal yang latihan soal US sebelumnya, Ustaz. Ya, boleh silakan. Nomor 10 juga, Ustaz. Yang mana? Yang 10 ini, Ustaz. Oke. Tadi. Coba. Oke, proses interaksi masyarakat Hindu-Buddha dan sebagainya. Berubah maksudnya Hindu-Buddha simpulan dari sini adalah. Nah. Jadi Hindu-Buddha ini kan berinteraksi dengan lokal. Jadi kenapa sih Hindu-Buddha itu diterima? Karena itu ada kemiripan dengan kepercayaan lokal Indonesia. Ya, kepercayaan lokal Indonesia tuh percaya namanya sesuatu yang gaib. Ya, misalkan pohon, terus benda-benda. Nah, ini sangat-sangat apa namanya dekat dengan budaya Hindu dan Buddha. Nah, sebelum masuk Indonesia, oh ini masalah kepemimpinan ya. Oke, jadi kepemimpinan ini yang membentuk namanya kerajaan. Ya, dulu Indonesia ini sistemnya tuh kesukuan. Kesukuan tuh kayak gimana saat kayak kafir Quraisy itu loh. Quraisy kan nggak ada raja, adanya kan ada kepala suku. Nah, jadi sistemnya tuh sistem kesukuan seperti zamannya sebelum Rasulullah itu loh. Nah, Rasulullah itu kan sudah bentuk negara, bukan kesukuan lagi. Nah, itu jadi konsep kerajaan ini dibawa oleh orang-orang Hindu dan Buddha. Jadi jawabannya mana nih? Bukan pedagang, bukan. Itu merupakan akulturasi yang disebabkan oleh pengaruh modernisasi, bukan modernisasi, bukan modern. Oke, jawabannya itu adalah dulu Mbak ya. Dulu orang menjadikan suatu pemimpin itu karena dia tuh punya kelebihan. Ya, pemimpin itu punya kelebihan. Kelebihan apa? Dia itu bisa apa namanya? Kuat ya, punya kekuatan, punya kelebihan. Jadi orang tuh takut. Namanya tuh primus inter pares. Jadi kelebihan yang tidak dimiliki orang yang lain namanya primus inter pares. Nah, ketika zaman hidup udah enggak kayak gitu. Misalkan saya raja, anak saya nanti jadi raja juga. Anak saya kan tidak memiliki kelebihan seperti saya, tapi dia dihormati. Kenapa? Karena itu keturunannya saya, keturunan Ustadz Kasoto. Kenapa? Keturunan Ustadz Kasoto adalah titisannya dewa.
Paham? Jadi dia dihormati karena titisan dewa. Nah, saya titisan dewa misalkan ya. Terus kemudian anak saya nanti dihormati jadi raja juga menjadi titisan dewa. Ya. Beda ketika dengan Tribus Enterprise enggak. Anaknya seorang raja atau kepala suku itu belum tentu menjadi kepala suku. Anaknya itu harus diuji dulu. Dia bisa nggak sih berantem? Dia bisa nggak sih mengobati orang? Maka diuji. Kalau nggak bisa gimana saat? Maka jatuhlah kepemimpinan kepada yang lain. Itu ya. Jadi jawabannya mana, Mbak? Yang D, Ustaz. Ya, konsep dewa raja dari Primus Inter Pares menjadi konsep dewa raja. Ya. Jadi berubah. Ya, dulu orang milih pemimpin itu karena kelebihan ya. Nah, kalau ketika zaman Hindu Buddha enggak, karena keturunan. Karena dia titisannya keturunannya raja, maka otomatis dia titisan dewa juga. Oke, berikutnya nomor berikutnya silakan. Nomor 3, Ustaz. Oke, nomor 3. Nah nih, oh ini baru ini yang masuk yang agak susah ini. Oke, bagus. Jadi sejarah itu disusun berdasarkan dua konsep ya Mbak ya. Satu konsep sinkronik, yang kedua konsepnya diakronik. Ada nggak diakronik bawah yang ke bawah? Coba nomor E ada nggak diakronik? Oh belum ada. Jadi sinkronik itu nama istilah lain dari sinkron. Sinkron itu pasti ada hubungannya. Contoh, misalkan kita bahas sejarah perkereta apian. Perkereta apian. Jadi yang ada hubungannya dengan kereta api di zaman apapun itu dibahas. Ya, namanya sinkronik. Sinkronik. Nah, sinkronik. Sinkronik itu adalah apa namanya mempelajari sejarah itu yang ada hubungan dengan perkereta apian. Misalkan sejarah apa militer. Ya udah militer toh. Yang lainnya nggak dibahas gitu ya. Misalkan sejarah percintaannya Soekarno, bahas tentang drama percintaannya Soekarno toh udah politik ekonomi nggak dibahas, kebijakannya Soekarno nggak dibahas. Jadi namanya sinkronik tuh kayak gitu. Jadi dia itu gimana ya? Ya tematik lah, bahasa gampangnya tematik. Ya, sinkronik itu adalah tematik. Nah, kebalikan dari sinkronik itu adalah diakronik atau kronologis. Ya, diakronik atau kronologis. Ya, jadi kronologis itu urutan waktu. Urutan waktu namanya diakronik. Ya, sejarah tuh disusun berdasarkan umumnya kita belajar sejarah Indonesia tuh disusun berdasarkan diakronik. Ya. Jadi berdasarkan urutan waktu. Misalkan kita mempelajari sejarah Orde Baru, itu pasti sebelumnya itu Orde Lama. Setelahnya pasti kita pelajari sejarah reformasi. Ya, misalkan kita belajar sejarah revolusi nasional. Sebelumnya pasti kita pelajari sejarah Jepang. Setelahnya kita pelajari sejarah Orde Lama. Ya. Jadi urutan waktu. Kalau sinkronik itu tematik. Ya, tematik. Jadi dia berdasarkan tema. Temanya apa, dibahas apa, terus kemudian zaman manapun, di lokasi manapun, yang penting ada sesuai dengan tema, yuk dibahas. Oke, lanjut berikutnya. Jadi jawabannya mana, Mbak? Ya, sinkronik itu bukan ya tematik ya, betul. Betul. Sinkronik itu tematik ya, betul. Jadi yang kronologis itu urutan waktu. Kalau periodisasi itu dalam bahasa Indonesia namanya pembabakan. Ya, misalkan ya, peristiwa proklamasi, terus perang kemerdekaan, terus perjanjian Rumroyen sampai ke MB dimasukkan menjadi satu namanya itu periode atau zaman revolusi nasional. Paham? Ya. Jadi peristiwa apa namanya peristiwa-peristiwa tersebut tadi dijadikan satu paket. Jadi dipaketin namanya. Pembabakan tuh namanya dipaketin namanya bahasa gampangnya dipaketin. Dipaket satu paket namanya itu zaman revolusi nasional. Nah, jadi satu paket. Ya, dari zamannya Portugis, penjajahan Portugis, terus Spanyol, terus penjajahan VOC, terus penjajahannya Perancis, terus penjajahannya Britania, habis itu penjajahan Belanda lagi. Jadi satu paket namanya zaman kolonial. Ya, jadi periodisasi itu pasti namanya pemaketan. Pemaketan beberapa peristiwa sejarah, gampangnya kayak gitulah. Nah, jadi dipaketin.
Nah, nah bisa dipahami ya. Jadi periodisasi itu dipaketin. Oke, dah. Kalau kausalitas itu sebab akibat. Jadi peristiwa sejarah itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa sih terjadinya perang di Ponorogo? Pasti ada sebabnya. Nah, sebab itu namanya latar belakang. Terus peristiwanya, jalan peristiwanya. Habis itu setelah peristiwa perang di Ponorogo, apa sih dampaknya? Itu namanya kausalitas. Jadi sebab akibat. Oke, gampang ini. Interpretasi maksudnya penafsiran ya. Jadi sejarah itu ditafsirkan, oh perang di Ponorogo pakai sorban dan sebagainya, ada teriakan takbir jihad Allahu Akbar, ya. Terus ada namanya istilah-istilah Turki, ya. Istilah Turki seperti bey, ya. Apa namanya bey. Terus kemudian siapa sih namanya itu? Ya istilah Turki. Berarti nih, oh, perang di Ponorogo identik dengan jihad fisabilillah, maka disebut perang perang sabil, ya. Seperti itu. Jadi interpretasi. Nah, interpretasi tafsiran dari beberapa peristiwa ditafsirkan bahwasanya perang di Ponorogo ini masuk jihad fisabilillah. Karena apa? Karena ada unsur-unsur Islam di dalamnya. Misalkan kayak gitu. Tetapi tafsir ya. Gitu. Oke, berikutnya. Nomor Jadi jawabannya sinkronik 18. ya. Iya, Ustaz. Oke, 18. Mana sini? Habisi. Ustaz. Oke. Oke. IP itu indis party ya. Oke. Berdasarkan ilustrasi tersebut hubungan perkembangan indis party. Nah, saya baca dulu ya. Nah, karena ini dibahas tentang apa namanya rasial ya. Rasial itu berhubungan dengan ras ya. Berarti jawabannya mana, Mbak? Gampang tuh nih. Silakan jawab. Jadi di antara A, B, C, D, E yang ada hubungannya dengan rasial. Rasial itu apa sih? Ras ya. Jadi diskriminasi ras, terus kemudian berjuang agar persamaan ras itu yang mana, Mbak, jawabannya, Mbak? Gampang tuh. Yang E, Ustaz. Ya udah jawabannya gampang tuh. Oh. Ini gak usah mikir ini. Ini gampang banget ini. Kamu gak perlu tahu sejarah IP. Ini di soalnya ada jawabannya. Lanjut. Udah gampang. 20, Ustaz. Lanjut berikutnya. Dah? 20, Ustaz. Hah? 20. Dah belum? Oke. Perjuangan penjajahan abad sebelumnya telah pada. Nah, kalau paling dasar tuh caranya apakah ya mana? Apakah karena tokohnya? Apakah karena strateginya? Atau karena latar belakang dan tujuannya? Atau karena rasnya? Atau karena letaknya? Oh, karena letaknya di pedalaman berarti mudah diberangus. Oh, karena letaknya di perairan ataupun di daratan beda apa namanya pergerakan di luar pergerakan. Nah, kira-kira jawabannya mana, Mbak? Gampang ini. Ini juga gampang. Yang B, Ustaz. Hah? B. Ya, yang B, strategi ya. Terus Gampang ini. Ini kok pengen ditanyain. Salah satu teknik efektif untuk menghadapi pemerintah kolonial dengan taktik kooperatif. Nah, salah satu taktik kooperatif dengan cara ya kooperatif. Nah, caranya mengkritisi pemerintah dengan cara apa, Mbak? Nah, kalau kita tuh ada sosial media ya. Nah, kalau di sini pakai apa? Ya, mengkritisi pemerintah kalau sekarang pakai medsos ya, Facebook dan sebagainya. Kalau dulu pakai apa? Gampang, Mbak, jawaban, Mbak. Langsung, Mbak. Langsung, Mbak. Jawaban apa? Medianya apa medianya? itu surat kabar. Ya iya begitu dong. Gampang toh. Gampang banget ini. Jadi caranya tuh lewat ya medianya dong. Jadi kita menyampaikan kritik pemerintah biar supaya orang tahu kritik kita cara gimana. Ya lewat sosial media misalkan Facebook, ya Twitter, ya. Nah, kalau dulu juga belum ada Twitter ya, maka dibuat surat kabar. Dibuat surat kabar, dicetak 1000 lembar, 1000 lembar, terus kemudian dibagikan. Bikin bikin panas pemerintah itu ya. Oke, berikutnya gampang soalnya. Kalau menggalang dana enggak gitu ya. Terus galang dana terus ngapain? Jadi karena ini ada kata-kata kooperatif ya, maka kooperatif itu maksudnya nggak mau kerjasama ya. Jadi nyinyir, nyinyir pemerintah namanya non kooperatif. Jadi dia nggak senang sama Belanda. Belanda itu berjajah dan sebagainya.
nggak mau kerja sama Belanda. Maka non kooperatif itu itu ngelawan Belanda. Ya. Terus berikutnya Mbak, nomor berikutnya. Atau yang soal yang terbaru nggak apa-apa dibahas. 36 lagi loh, yo, udah cepet. Dah. Kalau nanti mau buat kayak gini lagi, saya minta minimal 30, 30 orang. Terus dia mengikuti baru saya mau buatkan pembahasan. Oke, dah. Oke, sudah dibahas itu dibaca coba. Baca singkat, saya kasih waktu 10 menit deh. Masih ada waktu. Nah, saya ditunggu istri saya. Dang, cepet. Kira-kira di antara di soal itu sedikit kok, cuma 23 soal dipelajari, Mbak. Ini saran dari Ustadz Budi ditambahin lagi soalnya. Dang, yang mana, Mbak? Yang kira-kira nggak bisa dijawab oleh kalian. Wow, ini yang paling pintar siapa? Silakan. Nomor 19. Oke, nomor 19. Pada masa awal demokrasi terpimpin terjadi hubungan saling membutuhkan antara PKI dan Presiden Soekarno. Oke. Kira-kira PKI itu butuhnya apa? Butuhnya apa? Soekarno butuhnya apa? Kenapa PKI butuh Bung Karno? Untuk apa PKI? Coba ini kok kepotong ya soalnya. Oke. Jadi PKI itu kan dibubarkan toh tahun 48 dibubarin. Nah, tahun 48 dibubarin. Nah, biar supaya dia tuh diterima oleh masyarakat, maka dia butuh namanya endorse dari tokoh ternama. Endorse ngerti ya? Endorse ngerti gak sih Mbak Elma Sifa? Jadi dia butuh di endorsement dari tokoh ternama. Tokoh ternamanya siapa Mbak? Endorsementnya. Halo, Jadi Bung Karno ya, Tat? Mas Wasit. Hah? Jadi Bung Silakan dijawab. Oh ya, Bung Karno. Jadi dia karena citra dia jelek gara-gara pemberontakan PKI, nah, maka dia butuh namanya endorsement ya untuk memperbaiki citranya ya, ya merubah image-nya. Nah, Bung Karno butuh PKI buat apa, Mbak? Nah, ketika itu Bung Karno ini dia itu ketika itu Indonesia ya, maaf. Indonesia itu sedang melawan Belanda ya, untuk mendapatkan Papua. Ketika itu Papua kan masih dipegang sama Belanda ya, masih dikuasai Belanda. Maka eh, Indonesia pengen melawan Belanda. Nah, Belanda itu ada di blok barat. Ya. Sedangkan kita butuh senjata, Mbak, butuh senjata. Kira-kira kita join ke mana, Mbak? Si Belanda ini gabung di blok barat. Sedangkan di dunia itu ada blok timur, ada dan blok barat. Kira-kira kita apakah kita netral, nggak masuk ke blok barat, nggak blok timur, kita ngelawan Belanda, nggak pakai senjata, cuma pakai keris, ya mungkin pakai apa sih namanya, pakai bambu runcing gitu ya. Kira-kira gimana Mbak? Kalau misalkan kamu di posisi Soekarno, Mbak Almasifa, gimana Mbak? Tat. Netral, berjuang Hmm, dengan bambu runcing, gabung ke atau gabung ke blok timur yang isinya komunis. eh, Pilihannya dua Mbak, cepet eh, Mbak. Atau dibiarkan aja. Papua itu diloskan aja biar supaya dikuasai sama Belanda. Atau pilihannya tiga. Gimana Mbak pilihannya Mbak? ya berarti gabung ke timur. Hah? Gabung Gabung. ke blok timur. Isinya komunis loh. Tapi nanti dapat senjata, dapat alat militer, dapat pesawat dan sebagainya. Gimana? Ya kan yang komunis tuh ideologinya aja, Ustaz. Kalau misalkan kita bisa membentengi diri, insya Oh, Allah. enggak. Maksud kasih kasih bantuan gratis. Maksud Uni Soviet kasih bantuan ke pesawat, senjata tuh gratis. Enggak lah, ya. Berarti Indonesia awalnya terpaksa masuk blok timur ya untuk mendapatkan senjata dari blok timur. Nah, tapi lambat laun, syaratnya apa? Syaratnya hidupkan kembali PKI. Hidupkan kembali PKI. PKI yang sebelumnya dibekukan oleh Muhammad Hatta, wakil presiden Muhammad Hatta, nah, kemudian dihidupkan kembali oleh Bung Karno. Kenapa dihidupkan kembali? Untuk mendapatkan bantuan militer dari negara-negara komunis. Oke, jawabannya mana Mbak? Berarti Yang best. ya betul ya. Akibat pemberontakan PKI itu ya. Nomor 21. Jadi gitu.
Oke, jadi ada namanya simbol simbiosis mutualisme. Mutualisme enggak ya sih? Katanya enggak. Dapat nomor berapa, Mbak? Nama 21 nih, Kak. Oke, ada pun upaya PKI untuk menyingkirkan rule politik gimana, Mbak? Oke, kan sudah saya jelasin ya waktu di awal-awal ya. Jadi caranya untuk menyingkirkan untuk melawan lawan politika kan angkatan darat ya. Angkatan darat kan nggak terima ketika PKI itu bikin angkatan kelima. Angkatan kelima ini maksudnya tentara komunis yang isinya tuh buruh tani dan sebagainya. Jadi kalau pengen jadi anggota TNI itu nggak perlu masuk Akmil, Mbak. Cukup join PKI langsung jadi tentara. Asik nggak tuh? Jelas ini ditentang ya sama angkatan darat ya. Wah, enak aja. Gua bikin Akmil, sekolah, akademik dan sebagainya. Tiba-tiba dia pakai potong kompas gitu ya, pakai cara shortcut gitu. Nah ini maka sebelum menghabisi Nasution, Amat Yani dan kawan-kawan, maka dibuatkan fitnah dulu. Fitnah dulu, misalkan saya nggak senang sama Mbak Almasifah. Caranya gimana agar saya itu menyingkirkan Mbak Almasifah, tapi yang lain itu membenarkan tindakan saya. Maka Mbak Almasifah ini saya fitnah dulu, Mbak Almasifah itu jelek dan sebagainya, harus disingkirkan dan sebagainya. Agar apa yang saya lakukan itu dapat dukungan, paham ya? Jadi dibuatkan fitnah dulu, difitnah dulu. Nah, wah, Ahmad Yani, Nasution itu pengen membunuh Soekarno, pengen mengkudeta. Bisa. Oke, terdengar ya. Saya lanjutkan dikit. Jadi PKI ini ingin menyingkirkan lawan politiknya dengan cara memfitnah dulu. Fitnahnya apa? Fitnahnya adalah Dewan Jenderal. Ya. Jadi Dewan Jenderal ini adalah apa namanya fiktif. Jadi Dewan Jenderal akan menghabisi Bung Karno. Nah, Dewan Jenderal itu isinya adalah Nasution, Ahmad Yani dan sebagainya. Maka dibuatkan fitnah ya, dibuatkan fitnah namanya fitnah Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini akan membunuh Bung Karno. Oke. Berarti jawabannya yang mana, Mbak? Halo? Jawabannya mana? Jawabannya mana? Halo Mbak Amasif atau yang lainnya coba dijawab yang mana berarti. Nah, PKI kan pengen nolong Bung Karno, pengen menyelamatkan Bang apa namanya Soekarno dan negara Indonesia dari percobaan kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Maka maka PKI itu bikin program kerja. Namanya apa? Jawabannya berarti apa Mbak Yang jawabannya? angkatan 5, Kak. Hah? Angkatan 5 itu. Angkatan 5. Angkatan 5. Berarti Hmm, angkatan 5 ini yang melakukan gerakan 30 SPKI. Gerakan 3 SPKI, angkatan kelima. Jadi buruh-buruh itu, buruh tani dan sebagainya menculik Ahmad Yani. Yang menculik itu tentara atau buruh tani? oh, ini Jadi jawabannya mana, Mbak? yang 30 SPKI. Nah, jawabannya mana? Kenapa sih PKI bikin program kerja namanya G30S? Tujuannya apa, Mbak? Tujuannya apa? Tujuan nanti disampaikan ke publik. Nanti di siaran radio kami Letkol Untung dan sebagainya mengadakan gerakan 30 September untuk ini nih. Nah, maka tujuannya PKI membuat G30S itu tujuannya apa, Mbak? Yang menyalahkan presiden. Apa? Menyelamatkan presiden. Ya, menyalahkan presiden. Tapi ini fitnah ya. Ini fitnah. Eh, biar supaya orang tuh mendukung gerakan 30S kan nanti di siaran radio gitu bilangnya gitu. Ya. Jadi caranya adalah mereka bikin G30S nanti disiarkan ke publik ke radio lewat radio bahwasanya gerakan 30 September inilah untuk menyingkirkan orang-orang yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini untuk apa namanya? Dewan Jenderal ini bertujuan untuk membunuh Bung Karno. Nah, G30 PKI ada G30S gerakan 30 September adalah untuk menyelamatkan Bung Karno. Kira-kira ketika gerakan 30 ini menculik dan sebagainya, mengamankan Amat Yani, Nasution dan sebagainya, kira-kira orang publik marah nggak, Mbak?
Saya tanya Mbak Almasifah, kira-kira marah nggak untuk menyelamatkan Bung Karno loh? Ya, enggak, Zat. Halo Mbak Almasifah. Hah? Iya, Zat. Nggak marah ya. Malah PKI jadi pahlawan dong, ya kan menyelamatkan negara dari upaya usaha kudeta yang dilakukan oleh Nasution dan Ahmad Yani dan kawan-kawannya. Oke, gitu ya jawabannya. Jadi bukan itu ya, bukan angkatan kelima nanti. Angkatan kelima ini enggak. Jadi angkatan lima itu cuman eh, nanti support sistemnya ketika sudah terjadi nanti PKI menguasai pemerintahan, Bung Karno nanti disingkirkan, lawan-lawan politik disingkirkan, nah nanti angkatan kelima baru dipersenjatai. Gitu loh. Ya, oke gitu aja Pak Ustaz sampaikan. Lebih kurang saya maaf. Tolong sampaikan ke teman-teman kalau mau buatkan forum kayak gini, saya minta 30 orang ya, 30 orang japri saya atau di list siapa saja yang mau apa namanya buat forum seperti ini. Masih ada waktu insya Allah ya. Demikian dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurang saya maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. silakan kepada Mbak Almasifah. Saya live dulu ya. Oh iya, Zat. Silakan, Zat.